Akhirnya masyarakat jadi tahu, oh ternyata ada satu proyek yang nilainya nggak masuk akal. Ya kan, kemarin ribut masalah UPS. Harganya sampai ratusan miliar. Saya ingin sekali mengaplikasikan e-budgeting, e-ticketing, e-government. Sehingga, ayo kita pilih pemimpin yang punya goodwill dan political will untuk membangun Tabanan menjadi lebih maju. Oke, selamat datang kembali di channel Panji Budi Menjawab. Nah, Turah, selamat pagi Dumun. Selamat pagi. Dan salam perubahan. Ya, salam perubahan. Jadi hari ini ada pertanyaan yang bagus sekali Turah dari Bintang Rahayu. Itu di YouTube, di channel YouTube menanyakan bagaimana penerapan GCG dan bebas KKN pada pemerintah Kabupaten Tabanan kedepannya apabila Turah terpilih menjadi bupati. Suksema, salam Rahayu. Nah, ini bagus sekali pertanyaan Turah. Bagaimana, karena KKN itu kan tidak bisa lepas ya dari pemerintahan, itu pasti akan selalu ada. No, tidak seperti itu. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Jadi begini, sebenarnya masalah KKN atau anti KKN, korupsi atau anti korupsi itu kan adalah merupakan komitmen dari pemerintah. Ya, jadi yang diperlukan sebenarnya lebih utama adalah goodwill-nya. Apakah memang ada keinginan dari stakeholder di pemerintahan atau mereka yang sedang berkuasa di pemerintahan itu untuk menerapkan good GCG itu. Apa itu GCG? Good. Jadi good corporate governance itu sebenarnya adalah tata kelola perusahaan yang bersih. Tapi kalau tata kelola perusahaan yang baik itu kita bawa ke tata kelola pemerintahan, dia menjadi good governance government. Ya, jadi tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, seperti itu. Nah, semua itu sebenarnya tergantung dari goodwill, dari keinginan si pemegang pemerintahan itu yang sedang berkuasa. Saya tentu akan, saya adalah salah satu kandidat yang memang sangat concern dengan good governance itu. Sehingga di tata kelola pemerintahan pada zaman saya nanti adalah saya akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan akuntabilitas yang baik. Contoh satu, yang pertama kita akan membangun sebuah platform yang bernama e-budgeting. Saya tertarik dengan konsepnya Pak Ahok itu ingin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana tata kelola keuangan itu, ya kan? Jadi di e-budgeting itu setiap orang itu bisa mengakses seberapa banyak sebenarnya uang yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian yang berbentuk APBD. Nah, APBD ini kemudian dipecah-pecah lagi menjadi budget di kedinasan. Berapa banyak sih di setiap kedinasan budgetnya? Sehingga dari situ sebenarnya para pengamat atau rakyat umum bisa menganalisa itu pemerintah ini sedang concern melakukan pembangunan di mana. Jadi bayangkan kalau pemerintahan menyatakan saya ingin membangun pertanian, tapi kemudian ternyata budget yang anggaran yang diarahkan ke dinas pertanian sedikit. Itu mereka bisa mengetahui bahwa wah, ini pemerintah tidak sedang fokus membangun dunia pertanian. Nah, kalau tidak ada platform e-budgeting itu, dari mana kita bisa menganalisa? Karena yang tahu anggaran itu hanya para pemimpin di pemerintahan itu saja, para elit politik saja. Nah, inilah yang saya maksud bahwa anti KKN atau anti korupsi itu yang pertama adalah tergantung dari goodwill dari si pemimpin itu sendiri. Nah, kalau kita sudah menerapkan e-budgeting, masyarakat akan bisa mengakses informasi secara langsung. Sering kejadian waktu di Jakarta itu kan, akhirnya masyarakat jadi tahu, oh ternyata ada satu proyek yang nilainya nggak masuk akal. Ya kan, kemarin ribut masalah UPS. Harganya sampai ratusan miliar. Jadi nggak masuk akal. Nah, nanti kalau seandainya Tabanan menerapkan e-budgeting, masyarakat akan tahu seberapa serius sih pemerintah ini mengurus infrastruktur.
Itu kan bisa dilihat dari anggaran yang disediakan di Kementerian PUPR. Karena di Kementerian PUPR, Kementerian Kedinasan itu, dari dinas itu kan kelihatan proyek A, B, C, D, E, di mana saja ada perbaikan itu. Itu namanya transparansi pengelolaan anggaran. Dan kedua yang penting juga adalah transparansi pendapatan daerah. Nah, dengan adanya itu masyarakat juga bisa tahu berapa sih sesungguhnya PAD Tabanan ini. Ya, contoh kita kan melihat bahwa waktu normal, selama masa normal itu di Tanah Lot itu adalah salah satu objek pariwisata yang pengunjungnya luar biasa banyaknya. Kalau menurut data yang saya baca itu pada hari-hari biasa itu 10.000, pada saat peak season itu mencapai 16.000. Itu data yang kita tidak tahu sesungguhnya karena di sana belum diterapkan etiketing secara utuh. Jadi seandainya kita bisa menerapkan etiketing di pusat-pusat pendapatan daerah itu, maka kita bisa mengetahui berapa sih sesungguhnya realnya pendapatan dari satu titik pariwisata itu. Kemudian berapa sih jumlah pengunjung yang real gitu. Karena semuanya berbasis IT. Ya kan, tidak bisa dibohongi. Nah, itu sebenarnya komitmen kita pasangan Panji Budi ini untuk menerapkan good and clean governance di pemerintahan Tabanan ke depan. Nah, setelah di samping itu, di samping adanya e-budgeting, adanya e-ticketing, kita juga ingin menerapkan namanya konsep-konsep e-government. E-government ini menyangkut satu adalah pelayanan publik. Jadi publik akan dipermudah untuk mengakses pelayanan dengan e-government ini. Jadi contoh nih, Arya mau meminta surat keterangan menikah gitu kan, jadi masuk ke platformnya disiapkan. Tidak perlu kita fotokopi warawiri ke sana. Sekarang kan sudah modern, tinggal KTP difoto, dikirim, kemudian kartu kakak difoto, dikirim. Surat apa yang dimai, tinggal kemudian dikirim lewat email. Kalau itu jangka panjang apa jangka menengah, jangka pendek dulu? Mungkin itu bisa dilaksanakan dalam jangka menengah. Jadi setelah 1 tahun kan itu harus ada penganggaran kan, mungkin ada penganggaran, ada pembahasan dengan legislatif, mencari persetujuan segala macam. Jika seandainya ada apa namanya ketidaksetujuan, seandainya ini kan ngomong seandainya tuh lah, ketidaksetujuan dari sama kayak Ahok kan di Jakarta, Ahok punya A, legislatifnya bilang B. Nah, bagaimana kita kemudian? Terbuka saja. Ini kan zaman keterbukaan. Biar masyarakat yang kemudian menanggapinya gitu. Jadi kadang sekarang ini masyarakat bisa menjadi parlemen kalau dulu ada parlemen jalanan, sekarang ada parlemen sosial gitu ya. Kadang-kadang tekanan publik di media sosial itu juga berpengaruh pada keputusan politik. Jadi kalau kita terbiasa untuk membuka segala sesuatu dengan transparan, biar publik yang menilai. Itu karena memang dalam roda pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada legislatif. Ini harus berbarengan. Tapi publik akan menilai siapa sih yang tidak pro terhadap rakyat, eksekutifnya apa legislatifnya. Saya kira itu bisa menjadi ini. Nah, e-government ini juga bisa untuk menjadi pelayanan publik. Contoh nih, seandainya ada sampah membludak di satu TPE, di satu tempat box sampah itu, masyarakat tinggal foto, tinggal tag location-nya, tinggal masukkan ID KTP-nya, kemudian kirim ke platform e-government Tabanan ini. Kemudian dari situ platform itu dia akan masuk ke dinas yang terkait, sehingga bupati bisa mengecek, oh ini ada laporan, tanggal berapa masuk laporannya itu tercatat, kemudian tanggal berapa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Nah, itu juga bisa menjadi kontrol dari bupati terhadap kinerja staf-staf di bawah bupati. Jadi saya ingin sekali mengaplikasikan e-budgeting, e-ticketing, e-government, e-gov ini. Kalau ini bisa kita terapkan, astung kare Tabanan ini bisa lebih maju di ke depan. Tapi kalau selama kita tidak ingin bisa menerapkan hal-hal seperti itu, susah juga. Ujung dari atas semua itu adalah goodwill dan political will. Ada nggak goodwill dari pemimpinnya? Ada nggak political will dari pemimpin? Sehingga ayo kita pilih pemimpin yang punya goodwill dan political will untuk membangun Tabanan menjadi lebih maju. Salam perubahan.